Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Tutor, mohon izin rekan-rekan. Di sini kita akan memulai diskusi kita terkait pengidentifikasian isu-isu kritikal yang mengganggu AGHT atau yang berdampak pada kedaulatan rakyat Indonesia. Langsung saja kita masuk kepada materi. Tolong Saudara Razak untuk men-share screen materi yang sudah kita bahas. Lanjut, Bro. Belum muncul di sini. Belum. Ya, di sini terlihat bahwa isu kritikal yang kami ambil dari beberapa isu kritikal yaitu terorisme atau radikalisme yang bisa kita lihat atau bisa kita pahami dengan gerakan separatis, kemudian itu korupsi atau yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor, kemudian ada narkoba atau yang biasa kita ketahui dengan obat-obatan berbahaya. Dari ketiga ini kami mengambil responden atau angka-angka yang menunjukkan bagaimana tingkat kepentingan atau urgensi, tingkat seriusness atau tingkat kegawatan, dan growth atau tingkat perkembangannya sesuai dengan yang biasa terlihat di masyarakat ataupun di media-media cetak ataupun elektronik. Sebelumnya, kami telah membahas hal tersebut sehingga sudah ada beberapa poin-poin yang kami masukkan terkait dengan analisis USG yang kami terapkan. Untuk responden pertama yaitu saya sendiri. Untuk terorisme sendiri dari urgensi atau tingkat kegawatan yang mendasarkan masalah tersebut, saya memberikan poin 4. Kemudian untuk seriusness, saya memberikan poin 3. Dan untuk growth, saya memberikan poin 3 juga. Sedangkan untuk responden 2 atau Razak terkait terorisme, bisa memaparkan bagaimana poin-poinnya? Terima kasih Saudara Habib yang telah mempersilahkan saya. Terkait dengan responden kedua, yaitu saya pribadi, untuk terorisme dan radikalisme, untuk apalagi urgensi atau ancaman, saya bisa memberikan nilai 4, korupsi saya memberikan nilai 4, dan narkoba saya memberikan nilai 3. Sedangkan untuk yang berikutnya, terkait dengan terorisme dan radikalisme, saya memberikan nilai 4, dan korupsi saya memberikan nilai 4, narkoba saya memberikan nilai 4. Selanjutnya saya memberikan nilai 3, 5, dan 5. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Yosiadian. Kepada Yosiadian dipersilakan. Unmute Yosi. Saudara Yosi mungkin. Terima kasih untuk Saudara Razak untuk kesempatannya. Izin Bu, untuk responden yang saya berikan terhadap isu terorisme dan radikalisme, yang pertama itu 3, 3, 3, 3. Sedangkan untuk isu kedua, korupsi, saya memberikan respon 4, 5, 5. Dan untuk yang ketiga, untuk isu narkoba, saya memberikan respon dengan poin 4, 3, 3. Selanjutnya untuk responden keempat akan dijelaskan oleh Saudara Sarania. Saudara Sarania dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Bu, saya selaku responden 4 telah memberikan
poin-poin skala prioritas terhadap 3 isu yang kita angkat. Yang pertama itu isu terorisme dan radikalisme berdasarkan urgensinya saya beri poin 4, seriousness-nya saya beri 3, dan growth-nya saya beri 4. Sementara isu korupsi, urgensinya saya beri 4, seriousness 4, dan growth 4. Narkoba saya beri urgensi 5, seriousness 4, dan growth 5. Saya kembalikan kepada Risa Habib. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menjelaskan tentang poin-poin dari hasil analisis USG. Nah, di sini untuk digarisbawahi, kami dari kelompok sudah menegaskan bahwa terorisme, korupsi, dan narkoba menjadi tema atau topik yang kita ambil berdasarkan isu-isu yang berkembang di media-media. Salah satunya korupsi yang baru-baru terjadi baru ini, yang berdasarkan berita Kompas bahwasanya penangkapan OTT terhadap Gubernur Sulsel. Kemudian untuk terorisme sendiri kita pahami sendiri bahwa aksi-aksi separatis atau tindakan-tindakan menyelewangi ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sudah makin marak, yaitu banyaknya timbul gerakan, salah satunya seperti gerakan Aceh Merdeka atau masyarakat Papua yang bisa disebut OPM. Kemudian untuk narkoba sendiri, kami mengambil topik tersebut berdasarkan kasus yang baru-baru muncul atau yang sempat booming terkait dengan ganja atau pemakaian ganja yang dilegalkan oleh PBB sebagai rekomendasi untuk obat-obatan dan menjadi komoditi ekspor di beberapa negara. Nah, untuk selanjutnya kami bisa menotalkan atau merapelkan semua poin-poin yang telah kami bahas. Mohon izin Saudara Razak untuk menjumlahkan semuanya. Jadi sedikit tambahan, jumlah total dari semua skala prioritas yang telah kita buat itu, karena di sini kita terdiri dari 4 orang. Jadi kita buat 4 responden, masing-masing kita menilai skala prioritas terhadap isu berdasarkan pemahaman atau pemikiran kita sendiri terkait isu tersebut, seberapa penting, seberapa gawat, dan seberapa luas dampaknya untuk masyarakat. Jadi untuk menentukan manakah yang paling tinggi, akan tertentukan yang mana yang akan kita angkat sebagai isu yang perlu untuk dianalisis. Terima kasih Saudari Hilda telah menjelaskan. Ya, kita lihat di sini, mohon izin, untuk nilai atau poin yang paling tertinggi terdapat pada topik korupsi. Mengapa seperti itu? Kami memiliki pemahaman yang sama atau suatu pandangan yang sama terhadap korupsi itu sangat merugikan negara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Junto pasal 55 ayat 1 yang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi itu merugikan negara salah satunya. Terkait dari hal tersebut, maka korupsi menjadi tema yang sangat besar poinnya yang kami angkat di sini. Adapun juga dari rekan-rekan dapat menambahkan mengapa kita bisa mengambil tema korupsi sebagai poin yang paling tertinggi. Saya persilakan. Mohon izin, mungkin untuk tambahan, saya bisa tambahkan dari pendapat Saudara Habib, tidak mengurangi dari pendapat Saudara terkait dengan korupsi. Saya sendiri sebagai responden kedua memberi nilai 4,5 yang cukup tinggi, karena saya rasa korupsi itu merupakan tindak kejahatan yang paling kejam karena berdampak oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, saya pribadi menganggap korupsi itu sebagai ancaman besar terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa.
Mungkin dari teman-teman sekalian, apabila ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Izin Mengapa menambahkan. kita, ya, silakan. Jadi setelah dilihat nilai tertinggi yaitu korupsi, menurut saya memang isu korupsi ini memenuhi unsur USG yang sangat potensial untuk membuat suatu analisis kasus. Kenapa? Karena unsur urgensinya bahwa korupsi ini sudah kayak merajalela di sistem pemerintahan maupun di sektor swasta. Jadi bisa berimbas pada pemenuhan hak-hak rakyat dan juga kepentingan masyarakat umum. Kemudian seriousness-nya seberapa gawat dia, seberapa parah dia, karena ketika kita tidak bisa menghentikan atau meminimalisir korupsi, maka yang terjadi adalah justru masyarakat jadi lebih jadi kesejahteraannya justru semakin menurun dan itu berdampak pada jangka panjang. Terus juga growth-nya, kenapa korupsi ini begitu krusial, karena berdasarkan perkembangannya korupsi bisa saja berawal dari satu orang menyebar menjadi beberapa orang, sehingga dalam suatu organisasi tidak menutup kemungkinan sudah menjadi hal biasa ketika praktik korupsi tidak diminimalisir atau tidak dihentikan. Itu saja Saudari Wilda. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari Saudari Wilda. Saya lanjutkan lagi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini memang sudah diatur oleh Undang-Undang 31 tahun 1999, yaitu di mana dia akan menghambat pengadilan nasional, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Hal tersebut yang menjadikan kita lebih meningkatkan urgensi, seriously dan growth dari korupsi sendiri, sehingga memiliki poin yang tinggi. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan terkait isu-isu kritikal yang kami identifikasi, kemudian kami diskusikan bersama, sehingga menjadi isu yang sangat urgensi atau sangat perlu diperhatikan. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan sebelum saya akhiri? Cukup? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, dan bagi yang mendengar ataupun menonton video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.